sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Halo pemirsa, tadi kita sudah lihat bersama video renungan yang mengingatkan kita betapa pentingnya prioritaskan kesehatan kita. Senang sekali saya Aditya Herpavi bisa kembali menemani Anda semua. Pemirsa, saat ini banyak yang mengalami masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi. Tapi jangan khawatir, karena di Go Healthy kami akan berikan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Pemirsa, narasumber kita kali ini pernah mengalami 2 kali serangan stroke yang membuat menurunnya kualitas kesehatan dan juga kehidupannya. Hadir ke Go Healthy ingin membagikan dan juga mendapatkan solusi tambahan agar kesehatannya meningkat dan terhindar dari stroke yang berulang. Langsung saja kita sapa Ibu Astrid. Apa kabar Ibu Astrid? Baik Mas Adit. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut seputar kesehatannya Ibu Astrid. Tapi sebelumnya saya mau tanya sama Ibu. Ibu, barusan kita sudah lihat video ya. Ini manusia sekarang cukup membingungkan ya. Betul. Mengorbankan kesehatannya demi uang. Tapi setelah uangnya kekumpul, dia korbankan uangnya demi kesehatannya. Tanggapan Ibu bagaimana? Betul banget Mas Adit. Saya juga ngalamin hal seperti itu ya. Saya cari uang. Begitu dapat uang terus saya sakit. Semuanya habis ya. Tabungan saya habis semuanya. Ya, baik Ibu. Semoga kehadiran Ibu di tengah-tengah kita semua juga pemirsa yang mengikuti bisa mendapatkan manfaat lebih ya. Bagaimana kita di sini bersama-sama ingin mencarikan solusi bagi kesehatan Ibu Astrid. Tentunya sudah ada Mas Boyke dan juga Mas Yohanes. Apa kabar? Kabar baik. Dan pemirsa, salam sehat, jangan lupa bahagia. Namun sekarang saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat riwayat kesehatan Ibu Astrid. Kita simak video profil beliau berikut ini. Astridina tak pernah terbayangkan olehnya ia bisa terkena stroke. Bahkan serangan stroke yang menimpanya terjadi 2 kali dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Seringnya gejalanya itu kebas-kebas di tangan atau kaki gitu dan lemas. Trigliserid saya pernah sampai ke 440 ya. Terus kolesterol total saya pernah sampai 250. Hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke rumah sakit. Dan betapa kagetnya Astrid ketika mendengar dirinya terkena stroke. Dokter mengatakan ada sumbatan di pembuluh darah otak Astrid. Dan sekitar 10 hari setelah kejadian tersebut, ia tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya terasa lemas. Pemeriksaan pun kembali dilakukan. Dan ditemukan adanya sumbatan lain di pembuluh darah otaknya. Itu kejadiannya apakah di kantor atau Ibu sedang apa saat itu? Awalnya saya tahun 2023 ya Mas Adit ya. Ya. Itu kena stroke pertama kali. Kondisinya saya masih ngantor biasa, terus saya ngerasa lemes ya. Lemas? Terus saya langsung ke klinik? Ke rumah sakit. Rumah sakit, baik. Rumah sakit. Dan dokter langsung bilang, Ibu nggak boleh pulang lagi, Ibu harus dirawat selama 10 hari gitu ya. Terus tapi kan saya nawar. Jangan 10 hari dok, saya banyak kerjaan, saya bilang. Iya. Akhirnya saya cuma 7 hari waktu itu ya. Dirawat? Pertama kali ya. Waktu itu dokter katakan memang itu sudah stroke? Atau iya, gejala atau stroke ringan atau bagaimana? Iya dibilang sih ada stroke ringan ya, tapi masih mungkin sumbatannya masih sedikit ya.
Mas Baik. Adit. Lalu setelah 7 hari, 7 hari saya pulang normal, masih bisa aktivitas, malah saya keluar kota waktu itu. Saya sempat keluar negeri juga waktu itu kan, beberapa kali saya ke Singapura, Malaysia, dan sempat ke Eropa juga waktu itu. Kan Ibu kena stroke sampai 2 kali, ya. 3 kali malah ya, Mas. sudah Iya. 3 kali. Iya, yang pertama kan 2023 Ya. itu. Kemudian Kemudian 2024 di awal Maret. Di Maret, kemudian 3 kali. Kemudian di April ya. Ya, yang ibu kan orang yang begitu mobile ya. Betul. Kemudian sekarang sudah cuti berapa lama? 8 bulan ya. 8 Mas. bulan nggak ngapa-ngapain Bu? Enggak, cuma Enggak. terapi aja ya. Cuma terapi. Mohon maaf ya Bu ya, apakah Ibu juga gara-gara stroke ini habis-habisan untuk tabungan dan sebagainya? Betul Mas. Jadi selama kerja kan saya nabung banyak ya. Iya. Begitu saya kena stroke, saya manfaatkan asuransi yang didapat dari kantor. Tapi itu juga ternyata limitnya nggak cukup ya. Limitnya sampai asuransi nggak cukup. Nggak cukup. Ratusan juta tidak Bu habisnya? Lebih Mas. Lebih daripada 100-200 juta gara-gara stroke. Sampai tidak punya tabungan. Bagaimana dengan kondisi yang lainnya, emosional. Jadi cepat sedih, ya kan? Cepat sedih, cepat marah ya. Cepat Mas. marah. Saya mau ngajak Ibu Astrid untuk bermain benar atau salah. Hanya orang obesitas yang memiliki kolesterol tinggi. Jawabannya benar atau salah? Silakan. Ibu, menurut Ibu Astrid bagaimana Kalau menurut jawabannya? saya salah ya. Kenapa Ibu? Karena saya juga nggak obesitas, tapi saya bisa kena kolesterol tinggi. Artinya perubahan kekentalan darah itu bisa terjadi ya, dan akhirnya tidak pernah menyangka kan? Tidak pernah. Tidak menyangka stroke, tidak menyangka bahwa kolesterol tinggi, bahwa kolesterol karena itu semua tergantung dari pola makan kita, apa yang kita makan. Ya, yang kita makan, ya saya bisa mengerti kok Bu Astrid makannya seperti apa karena dia aktif ke luar negeri kemana sebagai seorang asisten direktur ya, makan apa adanya dan ternyata pola makan itulah yang menghasilkan kolesterol yang tinggi. Tambah lagi, harusnya kan yang masuk ke dalam tubuh kita dan yang keluar ke dalam tubuh kita itu harus lebih banyak yang keluar. Artinya dengan olahraga, dengan gerakan. Nah Ibu, karena pekerjaan dan sebagainya akhirnya pola makannya juga kacau, akhirnya kolesterolnya tinggi, energi yang dikeluarkan juga kurang, karena olahraganya kurang, ya kan? Nah inilah yang terjadi, mengapa akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan kekentalan darah yang akhirnya kemudian mengenai terjadi stroke. Jadi bagaimana dong? Saya harus bisa tahunya, cek, ya, cek kadar lemak. Karena tubuh kita ini bukan seperti kristal. Kelihatan, oh ini nyumbat di sini, oh ini nyumbatnya di kepala, oh ini nyumbatnya di jantung. Tubuh kita ini adalah tubuh yang ditutup oleh daging dan kita tidak tahu kalau tidak melakukan check up. Jadi pemirsa, hanya orang obesitas yang memiliki kolesterol tinggi. Jawabannya tentu salah. Emang berapa Bu hasil kolesterol waktu itu Bu? Paling tingginya? 440 untuk 440. triglycerid ya. Nah, waktu Ya, saya dirawat. oke. Triglycerid dan- Nah, kemudian Ibu sekarang kondisinya minum obat rutin, Minum tensi, kolesterol, tensi, kolesterol. sama pengencer darah ya? Masih dikasih obat darah tinggi juga sih. ya. Mas Yo. Oke. Jadi pemirsa, sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap Ibu Astrid. Tetapi hasilnya masih perlu diwaspadai karena tekanan darahnya ini 140/83 Ibu. Ini masih tinggi karena Ibu sudah minum obat tensi tapi hasilnya masih di atas 120/80. Asam uratnya 6,2. Nah, target pada wanita di bawah 6. Kolesterol ini 215. Harusnya di bawah 200. Ini sudah minum obat kolesterol tapi hasilnya masih tinggi. Karena dari tadi cerita Ibu Astrid bahwa Ibu Astrid sudah kena 3 kali stroke. Dan 2 kali ini stroke selintas. Jadi pemirsa perlu pahami, bagi Anda yang sudah pernah kena stroke selintas, waspada. Karena stroke selintas adalah warning atau petanda. Nah, nanti berikutnya Anda bisa mengalami stroke yang berikutnya, bahkan stroke sesungguhnya yang menyebabkan gejala-gejala pasca stroke yang lebih parah. Jadi waspada dan perlu melakukan pemeriksaan secara berkala.
Terima kasih penjelasannya Mas Yohanes ya. Nah Ibu, boleh kita tahu bersama-sama sampai dengan hari ini perkembangan apa yang sudah Ibu rasakan? Ibu bisa menggerakkan tangannya? Boleh contohkan Ibu ya? Ya. Coba diangkat tangannya Ibu seberapa tinggi? Itu udah paling tinggi. Udah paling tinggi Kalau ini. untuk mengepal Ibu bisa? Masih bisa ya. Bisa. Kalau untuk jalan Ibu mungkin bisa diperlihatkan pelan-pelan, kepada saya kita bantu, semua. Ibu. Coba Wah, jalan Ibu ke ya, sini saya kita bantu. lihat bersama. Baik, nggak usah Oke, buru-buru. berarti memang masih Agak diseret ya miring dan ya, kaku masih ya. diseret sedikit ya Bu ya. Masih agak berat yang kiri. Ya. Berat yang Sebelah kiri. ini. Oke, Ya, Bu, silakan bisa Ibu. kembali Ya, lagi. bisa kembali lagi. Stroke ini bisa disebabkan karena sumbatan. Nah, sumbatan ini terjadi ketika darah kita kental. Nah, Ibu bisa melihat dan pemirsa bisa dilihat di sini, darah kental itu dapat menyebabkan sumbatan atau pembentukan trombus. Trombus ini dapat menyebabkan aliran darah kita menjadi tidak lancar. Jadi ketika kita menggunakan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan akan menguraikan trombus-trombus yang ada sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Maka pemulihan pasca stroke dapat terbantu dan dapat mencegah terjadinya stroke berulang. Kalau kita kenal itu teknologi laser itu kan dulu untuk ya kalau ada perawatan wajah ya kan, kalau ada batu pada ginjal dan sebagainya. Tapi ini khusus untuk darah dan pembuluh darah. Sedemikian rupa dia buat teknologi laser ini sehingga dipakai dengan portable ya. Kemudian lagi yang hebatnya lagi adalah bahwa digabungkan lagi teknologi tambahannya. Bu Astrid pasti mengerti, yaitu teknologi akupunktur. Ya, jadi demikianlah akhirnya sampai terbentuk satu teknologi laser dan teknologi akupunktur jadi satu yang memperbaiki apa? Kualitas darah, kualitas pembuluh darah, kualitas jantung, kualitas paru-paru kita. Sehingga secara portable kita bisa menggunakannya dimanapun, kapanpun. Ya. Dan bagi mereka-mereka yang sudah mengalami stroke seperti Ibu Astrid ini akan cepat pemulihannya. Dan satu hal yang penting adalah juga tensi yang masih tingginya bisa lebih terkontrol. Bu Astrid bisa lihat, ya pemirsa juga bisa lihat bagaimana si sinar laser itu menembus, lihat dari mulai lapisan-lapisan kulit, ya kemudian sampai ke pembuluh darah. Dan ketika sampai ke pembuluh darah, maka diaktifkan nitric oxide Bu, karena dia bisa melenturkan, melebarkan pembuluh darah, akhirnya aliran darahnya menjadi lancar. Akibatnya apa? Tekanan darahnya menjadi turun. Jadi yuk kita gunakan teknologi laser untuk menyehatkan darah kita, oke? Jadi pemirsa, ayo juga Ibu Astrid segera gunakan dokter laser atau IQ laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Produk Aku Laser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dokter laser atau Aku Laser hanya tersedia pemirsa melalui call center. Pastikan nomor telepon yang sesuai di layar kaca Anda, website resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi kami di Alam Sutra. Guna memberikan kualitas layanan terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomol tidak melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter di mall ya. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau IQ laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan
keceriaan, atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang, atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, masih di Go Healthy bersama saya Aditya Herpavi. Kita lanjut ngobrol lagi bersama Ibu Astrid ya. Ibu tadi sudah jelaskan bersama bagaimana kronologi dan juga detailnya kejadian yang Ibu rasakan tahun 2023. Dan ternyata bukan hanya 2 kali pemirsa, tapi Ibu Astrid sudah 3 kali Ibu ya mengalami stroke berulang. Iya. Lalu respon keluarga Ibu bagaimana? Dari suami mungkin atau dari anak-anak ketika Kalau suami tahu? saya alhamdulillah sih ya, sangat sabar dan sangat baik ya. Iya. Anak-anak juga support ya. Mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan kepada Bapak ya, kepada suami Ibu, juga pada anak-anak Ibu yang sudah begitu setianya, begitu support, mendukung Ibu Astrid agar Ibu bisa kembali beraktivitas atau pulih kembali kesehatannya. Silakan Ibu. Buat suami saya terima kasih banyak karena sudah sangat baik dan sangat sabar menghadapi saya yang emosian dan sering sedih ya. Kemudian buat anak-anak saya juga terima kasih sudah menjaga perasaan saya. Ya. Setiap orang biasanya punya hobi ya Ibu ya. Iya, betul. Kalau tidak salah Ibu sempat bercerita sebelumnya bahwa Ibu juga hobi bernyanyi bersama teman-teman satu kantor, bersama Iya. keluarga. Tapi Ibu, saya juga mau kasih tahu sama pemirsa juga, ini berhubungan sama tips bahwa bernyanyi ini dapat mendukung proses pemulihan pasien pasca stroke. Iya. Ini merupakan salah satu terapi yang mungkin Ibu bisa lakukan setiap hari setelah ini. Benar sekali pemirsa, ternyata menyanyi ini dapat membantu dalam pemulihan pasca stroke. Kenapa demikian? Karena ketika kita menyanyi terkhusus pada pasien pasca stroke, maka otak kita ini akan ditingkatkan kerjanya, terutama yang berfungsi untuk motorik, pergerakan, kemudian pengendalian emosi, kemudian tentang untuk yang berbicara. Jadi pada saat kita bernyanyi, kita akan merasa happy, memperbaiki mood, sehingga hormon-hormon stres itu tidak dibentuk. Kemudian yang kedua, pada saat kita bernyanyi, maka akan ada pergerakan pada bagian mulut. Nah, ini juga bisa berfungsi sebagai terapi wicara. Kemudian yang ketiga, ketika kita rajin bernyanyi, maka tingkat kepedean kita itu akan meningkat. Ketika terjadi hal demikian, maka ini dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi bagi Anda di rumah nih, para stroker, tetap latih bernyanyi. Karena menyanyi ini merupakan hal yang bisa dilakukan di rumah dan dapat membantu dalam pemulihan pasca stroke. Mau menyanyi, membaca Al-Quran, membaca Alkitab, ya, sebagai upaya memperbaiki artikulasi, ya, dan juga untuk meningkatkan memori kita. Iya, Nah, tapi teknologi laser ini bisa membantu mempercepat memori kita, ya, karena teknologi laser yang tadi saya jelaskan tadi, sekarang tuh ditambah dengan yang namanya intranasa. Jadi nanti Bu Astrid, kalau ditempelkannya di hidung, emangnya kenapa? Karena di dalam hidung itu adanya di rongga kepala. Dan kita tahu bahwa di kepala itu pembuluh darah banyak banget. Lihat tuh, ya. Di sana ada pusat memori, pusat pendengaran, pusat keseimbangan, pusat penglihatan, ya. Semua itu tentu membutuhkan aliran darah
yang lancar untuk membawa nutrisi dan oksigen ke sana. Oleh karena itu penggunaan ya teknologi laser yang intranasal tadi bisa membantu. Pertama, bisa untuk membantu pemulihan stroke. Ya, membantu juga dampak daripada stroke tersebut, yaitu biasanya gangguan memori. Ya, kalau pada orang yang tidak kena stroke, ya dia bisa bantu untuk memperlambat terjadinya proses demensia atau kepikunan. Ya, membantu juga untuk memperlambat proses terjadinya kekaburan mata, mata kabur, gangguan pendengaran. Ya, dan yang terpenting juga pada orang-orang yang menderita sinusitis, ya, dia kalau digunakan intranasal maka membantu pemulihan daripada sinusitisnya. Jadi gunakan itu yang namanya teknologi laser yang intranasal. Tapi juga yang namanya teknologi laser ini dilengkapi dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ibu bisa lihat, pemirsa juga bisa lihat ya. Jadi buat pemirsa yang ada menderita stroke, kemudian terjadi kelemahan-kelemahan seperti yang Ibu alami, Bu Astrid alami kan tadi ke atas susah ya, ditempelkan di tempat-tempat yang tadi kalau Ibu di sini, kemudian yang lemah ya. Maka impuls dari pada syaraf itu akan disampaikan ke otak ya. Otak, sekarang tanganku nih sudah bisa bergerak. Tolong dipelihara dong supaya terus bergerak. Makanya penyembuhannya menjadi lebih cepat dengan menggunakan teknologi NMES. Kemudian Ibu Astrid dan pemirsa, teknologi laser ini digunakan sehari 2 kali. Ini ada alasannya, karena sesuai dengan jam biologis tubuh kita atau sering disebut irama sirkadian. Jadi pada saat digunakan malam hari, tubuh akan distimulasi untuk memproduksi melatonin ini. Ketika jumlahnya meningkat, maka kualitas tidurnya akan lebih baik. Jadi ketika kualitas tidur baik, maka metabolisme di dalam tubuh akan lebih baik. Salah satunya yang berpengaruh adalah metabolisme gula, kolesterol, dan dapat menstabilkan tekanan darah. Kemudian pada pagi atau siang hari ini digunakan, tidak menyebabkan ngantuk karena yang distimulasi adalah hormon serotonin. Serotonin ini merupakan hormon waspada. Jadi membuat mood kita menjadi lebih stabil, kemudian dapat meningkatkan energi. Nah, energi ini dapat ditingkatkan pemirsa dengan menggunakan teknologi laser. Caranya bagaimana? Caranya adalah meningkatkan kerja mitokondria. Di dalam sel tubuh kita ada pabrik energi namanya mitokondria yang membawa gula darah dan kolesterol diolah menjadi energi. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang menggunakan teknologi laser, energinya akan lebih bertambah. Ketika energi bertambah, maka Anda dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan optimal dan dapat membantu dalam pemulihan apabila Anda mengalami suatu penyakit. Tambah semangat dong Ibu tentunya ya. Semangat Mas Adi. Nah, ini ada juga nih cerita Bu dari masyarakat yang sudah merasakan atau sudah punya keluhan sama stroke, tapi kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Seperti apa? Kita simak sama-sama Ibu. Bagian sebelah kiri semuanya dari tangan, sebelah kiri, pergelangan, kaki semuanya. Karena saya coba berjalan susah, saya pegang sesuatu juga susah, saya untuk menepok sebelah kiri juga susah. Sampai dengan rumah sakit, saya ketahuan bahwa di sana, di IGD, ketahuan bahwa Bapak terkena stroke sampai dengan 200 tensinya. Kolesterol juga masih tinggi di atas 200, terus gula darah juga masih di atas 150-an, asam urat di atas 7 gitu. Kuncinya itu adalah rutin, menggunakan teknologi laser, itu angka-angka atau asam urat saya bisa jadi 4, gula darah saya 92, kolesterol saya 160-an, tekanan darah saya juga mulai stabil. Yang dirasakan lebih tubuh pasti itu lebih fit, lebih enak, lebih energik. Dan pemirsa, ayo sekarang juga
gunakan dokter laser atau aku laser dari Gogomol ya. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Kembali saya jelaskan spesifikasinya. Jadi ada 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Pemirsa, dokter laser atau aku laser hanya tersedia melalui call center. Pastikan nomor teleponnya sesuai yang ada di layar kaca Anda. Website resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi di Alam Sutra. Guna memberikan kualitas layanan terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomol tidak melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter di mall. Perlu diingat, Gogomol tidak membuka cabang dimanapun, yang resmi hanya ada di kantor pusat yang ada di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Jika pemirsa mendapatkan dokter laser atau aku laser dari Gogomol, Anda bisa mendapatkan layanan konsultasi gizi dan konsultasi kesehatan, webinar dengan para praktisi kesehatan. Anda juga berkesempatan gabung dalam komunitas Go Healthy. Garansi spare part bukan hanya 6 bulan, tapi 1 tahun. Biaya servis gratis. Anda akan dibantu dengan tim yang sangat berpengalaman dari teknisi-teknisi kita dan juga call center kami. Semua yang saya informasikan tadi hanya Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat lain. Jadi pastikan pemirsa, Anda mendapatkan dokter laser atau aku laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.